Nomor satu, kalian percayanya yang mana untuk audiens saya di Instagram? Pertama, apakah Nadiem ini adalah innocent, jadi dia tidak salah? Nomor dua, apakah kalian tuh kecewa gara-gara dia ternyata korupsi? Nomor tiga, apakah kalian bingung mau milih yang mana gitu? Dan ternyata yang paling banyak itu adalah orang bingung. Nggak tahu ini, loh kok Nadiem kan seharusnya itu bersih, tapi kok bisa kayak gini, bisa ketangkep, bisa jadi pakai rompi gitu. Nah jadi mungkin saya pengen nanya pandangannya Bapak dulu, kayak pandangan Bapak seperti apa untuk case ini? Sementara ini, Mas Leon, saya melihat alasan-alasan hukum untuk menjadikan Nadiem sebagai tersangka itu terpenuhi. Orang terpenuhi itu bukan berarti dia mengambil keuntungan dari situ. Itu hanya sekurang-kurangnya dia tidak mengerti prosedur birokrasi, karena dia itu seorang praktisi yang ingin serba cepat, padahal di birokrasi itu harus sabar, ada prosedur-prosedur. Sehingga kalau ditanyakan apakah betul Nadiem itu melakukan itu, secara yuridis formal sampai saat ini bukti-buktinya cukup untuk diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Apa itu bukti-buktinya? Satu, pengadaan barang yang diduga merugikan keuangan negara secara nyata. Nanti jaksa udah menghitung tuh di awal. Yang kedua, dia melanggar prosedur, melanggar aturan tentang pengadaan barang itu, dalam pengertian ada mens rea untuk sengaja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kerjasama dengan Google tentang Chromebook itu sebenarnya sudah pernah ditolak oleh menteri sebelumnya karena dianggap tidak layak. Pak Muhadjir sudah dapat proposal itu, menteri sebelumnya, tapi Pak Muhadjir mau di posisi ini tidak layak sehingga ditutup. Nah, menjelang pergantian menteri di bulan September tepatnya, itu Nadiem sebelum menjadi menteri sudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjadikan proyek itu di kementerian. Padahal dia belum menteri. Nah, ini dihimpun atau dilakukan pembicaraan-pembicaraan itu di dalam sebuah grup WA yang kemudian sekarang udah menjadi alat bukti di kejaksaan. Nah, ini Kortim Mas Menteri itu. Iya, ya itu. Dan ini nampaknya ada sengaja kesalahan dilakukan karena ingin cepat saja, ya, ingin cepat saja dilakukan karena semua sudah tahu bahwa proyek ini di Malaysia sudah diumumkan gagal, tidak bisa dipakai, tidak efektif dan tidak efisien. Malaysia sudah kontrak Chromebook ini sejak tahun 2013. Tapi 2019 diputus oleh Malaysia. Ini tidak ada gunanya lah kira-kira. Tiba-tiba Indonesia masuk ke situ. Nah, ini menimbulkan dugaan. Oh, ini kalau begitu ada mens rea-nya dong. Wong menterinya yang sebelumnya udah menolak kok masih terus. Wong Malaysia aja udah nganggap ini tidak cocok. Apalagi di Indonesia yang daerah terluar, terdepan, terbelakangnya itu lebih banyak ya kan dibandingkan Malaysia. Masa kita mau pakai gini gitu. Yang itu menjadi alasan awal bagi kejaksaan. Adapun kerugiannya tentu kalau ukurannya itu pakai e-katalog itu tentu masuk gitu ya. Tetapi pakai perbandingan harga real dengan barang yang serupa itu kejaksaan menemukan selisih yang sangat jauh sehingga bisa lebih dari 1 triliun negara itu harus mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya dikeluarkan. Nah, ini penjelasan saya kepada publik. Jadi Anda mungkin perlu percaya ke kejaksaan bahwa alasan hukum untuk itu sudah cukup menurut hukum. Tetapi Anda juga boleh yakin bahwa Nadiem itu tidak sepeser pun menerima uang dari situ. Karena Nadiem tidak mencari keuntungan. Dia sebagai pekerja, sebagai petugas, ya mau praktisnya aja. Iya kan? Ini bagus-bagus, cepat-cepat jalan. Padahal di situ ada prosedur-prosedur birokrasi yang harus dilewati. Nah, itu yang tidak dilewati malah dibicarakan dengan orang yang seharusnya bukan pejabat formal di situ. Nah, itu
itu bisa salah, bisa bermasalah dengan birokrasi. Nah, makanya itu Gitu. yang saya ingin tanyakan juga, Pak. Maksudnya kayak gini, kan kalau Hmm. misalnya ya kita sama-sama tahu background-nya beliau, Hmm. kalau misalnya kita dari CV itu luar biasa, Iya, ya kan, iya, iya, founder-nya iya. Gojek, ya pasti menginspirasi banyak orang. Dan saya juga paham, mungkin kalau misalnya kita ngomongin di korporat, kalau misalnya di korporat, Iya. orang sebelum bergabung, dia udah mau kerja duluan, itu sebuah hal yang bagus. Ya, Belum bergabung nih, belum official join, ya. tapi ayo kita cepetan, ayo kita bikin grup, ya kita mau kerjain apa ya, supaya nanti bisa Ya, ngebut. ya, ya. Karena itu kan sebuah prinsip cara kerja, terutama kalau misalnya kita ngomongin dunia startup, pengen gitu tuh, ayo cepat, soalnya kita mau mengejar waktu, kita pengen membuat sebuah terobosan. Ya. Nah, kenapa ini bisa dilihat malah jadi segitu negatifnya justru kalau misalnya, ayo kita bikin core team Mas Menteri, kenapa itu sebagai negatif, bukan sebagai hal yang positif? Ini orang pengen kerja nih, gitu. Karena yang dibahas itu bukan hal baru, hal yang sebelumnya sudah tertolak, iya kan? Di Malaysia sudah ditolak, di Indonesia oleh menteri sebelumnya sudah ditolak. Tapi sebenarnya itu tidak salah juga. Kan kita mencari alternatif, namanya orang mau kerja di corporate kan. Tetapi birokrasi berbicara lain. Di dalam banyak kasus di birokrasi itu, cara-cara orang ingin maju, ingin cepat dan sebagainya itu justru banyak terjadi korupsi. Sehingga dibuat aturan, tidak boleh begitu dong. Tidak boleh seperti corporate. Ini ada caranya, penilaian barang, prosesnya dari mana, menghubungi siapa, administrasinya bagaimana. Memang kalau tidak sabar, orang kerja di pemerintahan dengan birokrasi yang ketat itu, kemungkinan pertama dia terjerembab, kayak Mas Nadiem. Kemungkinan kedua, mundur sebelum melanjutkan tugas. Seperti Yudi Latif, tahu ya, Yudi Latif dulu bagus, pinter, kompetensinya tinggi, dimasukkan ke BPIP. Tapi setiap gagasannya harus menunggu proses birokrasi yang tidak sebentar, sehingga dia frustasi sebagai orang yang ingin cepat, ingin berbuat sesuatu. Belum setahun dia menjabat, mengundurkan diri. Karena kalau enggak, dia lalu memutuskan sesuatu, itu bisa dianggap korupsi juga. Sebelum ada dasar hukum lalu mengeluarkan biaya untuk hal-hal gitu. Nah, Nadiem terjerembab di soal kayak gini. Saya yakinlah Nadiem itu enggak adalah mau ngambil uang negara sampai seperti itu caranya gitu. Nadiem kan orang profesional. Malah saya juga yakin seandainya dia tidak jadi menteri itu pendapatannya lebih banyak. Iya toh? Menteri berapa gajinya? Tapi dia ambil risiko jadi menteri itu demi berbakti kan. Tetapi tetap salah secara hukum. Maka di hukum itu ada istilah mens rea. Mens rea itu motif atau niat untuk melakukan sesuatu. Itu unsur sendiri. Nah, niat itu dianu dari apa sih? Dinilai dari apa? Dinilai dari ya rencana-rencananya, sehingga sudah jelas bahwa ini ditolak kok masih mau diteruskan kan ya, ada mens rea. Kan gitu kan? Nah, itu. Lalu juga ada istilah, meskipun tidak persis langsung dengan ini, ada istilah mala prohibita, mala inse. Ada perbuatan yang meskipun tidak merugikan orang lain tapi dilarang oleh hukum. Misalnya apa? Anda naik sepeda motor, enggak bawa SIM, enggak pakai helm, enggak ada yang rugi. Tapi kalau Anda lakukan itu dicegat oleh polisi, kena sanksi. Nadiem mungkin melakukan mala prohibita. Saya enggak niat ngambil kok, keuntungan saya ingin cepat kok. Tetap tidak boleh. Kalau itu kemudian menjadi narapidana, tindak pidana yang unsurnya terpenuhi, ya terpaksa masuk gitu. Kalau mala inse itu ada yang memang dilarang oleh aturan dan memang merugikan pihak. Misalnya sengaja nabrak orang lain kan dilarang. Merugikan yang ditabrak dan sengaja melakukan. Tapi ada yang sengaja tapi tidak merugikan orang lain. Seperti orang naik mobil tanpa SIM tadi. Atau naik mobil ke satu arah tapi dia maksa juga lewat. Harusnya rasinnya nyawat. Saya tidak nabrak kok, saya pakai mata tertutup bisa karena saya pesulap misalnya gitu. Tetap tidak boleh. Itu malah prohibita namanya. Iya. Nah itu di dalam hukum begitu Mas. Jadi kita harus memahami dalam konteks ini. Nah, saya juga pengen follow up mengenai tadi salah satu pertanyaannya ini. Kan misalnya dari menteri sebelumnya udah menolak. Habis itu misalnya Malaysia udah pernah menolak, misalnya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai pemimpin, misalnya saya ngomong kayak gini gara-gara saya tidak punya pengalaman di kementerian. Misalnya saya jadi leader di sebuah perusahaan, saya tidak pernah mikirin apa yang dipikirin sama leader saya sebelumnya. Saya tidak pernah pikirin apa yang dilakukan oleh kompetitor atau di industri sebelah. Saya hanya fokusin apa yang terbaik untuk saya. Walaupun misalnya bisa aja itu salah. Tapi saya tidak pernah pikirin nih, yang kemarin tuh leader itu nggak setuju. Kalau menurut saya setuju, menurut saya bagus, saya maunya kayak gini. Nah, apa
apakah ada celah hukum di situ juga, Prof? Kalau misalnya kementerian sebelumnya udah menolak, beliau melanjutkan, itu salah Ya juga? tergantung pembuktian di pengadilan nanti. Kan pengadilan nanti akan memproses ini. Nanti bisa saja nanti misalnya si pembelanya itu Hotman Paris, kuasa hukumnya itu yakin betul kalau Nadiem itu tidak salah, ya diajukan aja. Saya nilai tepat pilihan kuasa hukum kepada Hotman Paris ini karena dia lihai dalam mengkonstruksi hukum dan mengaksentuasikan, mengartikulasikan argumen-argumen di depan sidang. Nanti itu bisa dikemukakan. Ya, ya kan biasa dong. Kalau di corporate kan orang enggak peduli kemarin udah ditolak atau enggak. Kalau sekarang peluangnya berbeda, situasinya berbeda, kan kita bisa ajukan. Itu bisa diajukan lagi nanti di pengadilan. Cuma di birokrasi itu tidak boleh. Kalau di birokrasi tidak boleh. Itu di corporate perusahaan swasta begitu, persaingan yang cepat, peluang yang terbatas kan kadang-kadang. Ini kalau tidak diputus sekarang besok hilang peluang. Itu kan di swasta. Kalau di negeri nggak bisa begitu. Harus hati-hati betul. Ada prosedur-prosedur yang setumpuk aturan yang harus dipenuhi. Ketika di eselon 2 bagaimana sih prosesnya? Lewat mana aja? Saya sudah masuk ke eselon 1 bagaimana baru ke menterinya kan? Nah Yang seperti seharusnya seperti apa, Pak? Yang Kenapa? seharusnya dilakukan Pak Nadiem kalau misalnya ingin itu. membeli Chromebook, yang benar itu seperti apa? Kan kalau misalnya kemarin kan udah bikin WhatsApp group dan udah diskusi sama staf ahli. Yang gitu kan. benar itu harus dilakukan sesudah anggarannya ada dan sesudah dia jadi menteri. Baru boleh diskusi. Iya baru, ini ada anggaran begini loh gitu. Mari kita Chromebook sekarang misalnya dilelang atau pakai e-katalog gitu. Lalu terjadi nego-nego dan nego-negonya itu ada prosedur-prosedur yang tidak mudah gitu kan. Karena itu milik negara kan gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh Nadiem sebelum menjadi menteri menurut bukti awal yang sekarang dijadikan sebagai 2 alat bukti yang cukup oleh kejaksaan. Nah nanti tinggal Hotman Paris yang bisa, yang perlulah berdalil dengan itu sekuat-kuatnya. Terutama ya meyakinkan bahwa ini tidak merugikan keuangan negara. Sebab begini, dalam hukum itu meskipun misalnya Mas Nadiem tidak dapat uang sepeser pun, malah rugi kalau karena dia transport sendiri ngurus gitu kan. Tapi kalau menguntungkan pihak lain yang bukan dirinya itu juga korupsi. Misalnya menguntungkan Google sebagai sebuah perusahaan. Ya. Dan lain-lain lah, nanti bisa dilihat di pengadilan. Apakah berarti kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya kan dari kalau misalnya saya bikin podcast, banyak sekali anak-anak muda itu yang semangat, yang profesional gitu kan, yang memiliki interest untuk memberikan kontribusi ke negara gitu kan, dengan bergabung gitu kan. Apakah berarti background pengusaha ini kurang cocok ya kan? Biasanya kan kita kan pengennya gerak cepat, ayo kan yang paling mana kita kebetulan gitu. Iya, bukan soal pengusaha atau tidak. Kalau syaratnya masuk birokrasi itu ada 3. 1 kompetensi. Mas Nadiem itu kompeten. Tidak ada yang meragukan kompetensi Mas Nadiem sudah berhasil di lapangan. Ya. Lalu yang kedua track record. Dia tidak punya track record di pemerintahan, di birokrasi, bahwa birokrasi itu ketat berbelit-belit. Dia tidak punya pengalaman, track record di bidang itu tidak ada dia. Yang ketiga integritas kita tidak tahu. Tapi kita yakin secara pribadi Nadiem itu bagus. Keluarganya orang jujur, keluarganya anti korupsi semua kan gitu, bisa integritasnya bilang gitu. Tapi karena dia tidak punya track record di bidang kebirokrasian, dia bisa terjebak ke situ. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, banyak orang yang begitu juga terpaksa masuk karena ketidaktahuan. Itu sebabnya di pemerintah itu juga terjadi diskusi. Apakah seorang membuat kebijakan yang kemudian salah itu bisa dihukum apa tidak? Itu terjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Sejauh itu masih masuk dalam bidang hukum administrasi, itu tidak boleh dihukum. Tapi kalau sudah menjadi pidana, misalnya negara sudah dirugikan dan jelas-jelas melanggar hukum, ya bisa kena masuk ke pidana. Tinggal nanti apa bisa dibebaskan apa tidak, itu tergantung pembuktian di pengadilan. Apakah emang seharusnya pemerintahan itu dijalankan seperti itu? Karena kan ya saya juga bisa memahami kenapa safeguard kayak guardrails gitu lah ya, supaya menjaga orang jangan sampai bisa menyalahgunakan wewenang, dan kan tujuannya pasti kan untuk itu. Tapi apakah itu udah menurut Pak Mahfud cara yang paling oke supaya kita bisa juga mengencourage terobosan-terobosan yang positif? Menurut saya itu oke apa tidak, itu sebenarnya udah lama didiskusikan. Bahwa ini apakah tidak lebih baik dilepas saja, yang penting negara mendapat manfaat.
Tapi ada yang bilang enggak, itu bisa terjadi korupsi, di situ terjadi perdebatan, akhirnya yang disepakati birokrasinya seperti itu. Nah, birokrasi itu kan kesepakatan aja sebenarnya ya. Kalau aturan-aturan udah sepakatan itu dibentuk kepres, dibentuk perpres, dibentuk undang-undang dan sebagainya. Itu kan resultantenya kan di situ kemudian ya. Kalau diperdebatkan mana baik, mana tidak, ya bisa enggak selesai-selesai. Bagus yang ini dong, lepas saja. Tapi ada jangan dong, itu membuka pintu orang lain masuk. Akhirnya diatur seperti itu sebagai peraturan atau prosedur baku yang harus diikuti. Kalau misalnya itu ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, apakah akan memberikan kayak hukuman yang berbeda gitu? Misalnya Pak Nadiem melakukan itu secara tidak sengaja karena beliau tidak tahu. Beliau hanya menjalankan seperti business as usual, seperti cara-cara dia sebelumnya gitu. Kalau tidak tahu, berarti tidak ada motif, tidak ada mens rea. Nah, tapi motif itu tidak hanya tahu, ada 4 ukurannya. 1, dia tahu. Misalnya, itu dianggap motif. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu, tetapi dia patut menduga bahwa itu akan terjadi. Atau dia tidak tahu dan tidak patut diduga ada korupsi, dia lalai. Lalai bisa dianggap sebagai bagian dari mens rea itu. Kemudian sembarangan, sembrono, gitu bisa. Ceroboh gitu, bisa. Jadi ada 4 ukuran tuh. Sesuatu dikatakan ada niat gitu. Nah, ada orang yang nitip pertanyaan, tanggapan mengenai Nadiem Makarim sebagai tersangka, apakah ini seperti Tom Lembong? Mungkin proses yuridisnya, prosedur formalnya sama. Tetapi motifnya kalau Tom Lembong tidak terbukti. Ya, motif mens rea-nya tidak terbukti. Nadiem apakah ada mens rea, itu nanti pengadilan yang akan membuktikan. Hotman bisa mengurai itu panjang lebar di pengadilan. Biasanya kalau misalnya orang udah menjadi tersangka, probabilitas untuk orang tersebut menjadi dihukum terpidana, ya, itu berapa tinggi? Apakah ada contoh yang udah pakai rompi ternyata bebas dia ternyata banyak, tetapi banyak itu pun tidak sampai 10% dari kasus. Ada orang yang dikatakan bebas murni, ada dibebaskan dari segala tuntutan. Kalau bebas murni itu berarti tidak ada bukti sama sekali. Kalau dibebaskan dari segala tuntutan, peristiwanya ada, tapi itu bukan hukum pidana. Itu banyak ya yang terjadi seperti itu. Cuma itu sedikit sekali karena kejaksaan itu punya prinsip. Kalau sudah menjadikan seseorang sebagai tersangka, jaksa itu harus mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah. Kalau tidak, dianggap jaksa tidak becus. Kenapa Anda tidak bisa membuktikan kok bisa dibawa ke pengadilan, kan gitu. Nah, tapi tetap saja ada yang begitu, bisa bebas. Apakah ada aktor khusus yang menyerang Pak Nadiem? Misalnya gini kan, kalau misalnya kemarin Tom Lembong yang di publik perbincangan itu adalah dia kan dulu di seberang, makanya ada orang yang menyerang gitu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Nadiem ini kan dia kan secara publik minimal netral gitu. Dia nggak kiri, nggak kanan, bukan nomor 1, 2, 3, dia hanya profesional gitu kan. Apakah ada orang khusus yang siapa kalau kayak gitu yang emang ingin? Kalau politisnya saya tidak melihat ya. Mas Nadiem punya kasus politis apa sehingga harus dicari salahnya gitu. Kalau Tom Lembong, meskipun bisa diperdebatkan, Tom Lembong kan ada kemarin dia di seberang sana ngomongin penguasa politik begini begitu kan bisa saja. Tapi kalau Nadiem itu nampaknya baik-baik aja tuh. Sejauh yang saya kenal dia tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya politis dan merugikan orang lain gitu. Tetapi tetap aja unsur-unsur hukum itu harus tetap dibuktikan di pengadilan. Karena nanti kalau setiap orang kelihatan baik lalu tidak diapa-apain, nanti semua orang melakukan itu padahal tidak baik. Kan gitu kan? Ya. Sudah ada peristiwa tapi orangnya baik lalu dibiarkan kan tidak boleh. Benar. Ya. Nah, saya pengen move on ke isu mengenai apa yang terjadi belakangan ini mengenai demo segala macam. Karena ini kasusnya lagi banyak sekali dan pergerakan cepat sekali kan. Ada kasus yang masalah kenaikan gaji DPR, lalu habis itu demo meninggalnya yang ditabrak gitu. Habis itu sampai tuntutan DPR. Dan ini orang tuh bilang, termasuk Nadiem case-nya gitu, orang tuh bilang ini pengalihan isu gitu misalnya. Nah, apakah ini benar pengalihan isu atau ini sebenarnya ya nggak ada motif untuk mengalihkan isu dari manapun sebenarnya yang dari Prof lihat? Mungkin pengalihan isu dari apa kan itu pertanyaannya. Orang mengatakan itu mengalihkan isu aja agar orang tidak melanjutkan perdebatan tentang pemakzulan, itu kan. Jadi pemakzulan ini kan sudah mulai bergerak gitu, sudah mulai masuk ke DPR, lalu alihkan aja isunya agar ini tidak berlanjut. Ada yang menganalisis begitu.
Itu bisa saja. Ada juga yang menganalisis ini ada orang yang mendalangi, menyediakan biaya karena itu sepertinya terorganisir dan serentak di berbagai tempat. Pasti ini ada yang mengorganisir, bukan sekedar pengalian isu. Yang demonya maksudnya? Iya. Atau kan demo kan ada dua pasti kan, ada yang emang mahasiswa dan juga ada yang menunggangi gitu maksudnya. Nah, itulah sebabnya ada yang mengatakan itu pengalian isu, ada yang mendalangi. Nah, sekarang ada yang teori yang ketiga. Saya ikut teori yang ketiga. Peristiwa akhir Agustus lalu itu yang dimulai dengan demo mahasiswa dan disusul dengan demo buruh yang lalu menimbulkan korban, itu menurut saya itu aksinya organik. Muncul dari masyarakat secara murni, tetapi kemudian ada yang menumpangi secara politik. Nah, apa muncul secara murni dari masyarakat itu? Kok saya sebut organik? Karena memang ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Semua yang menjadi isu di demo itu sudah disampaikan ke Presiden dan pemerintah selama 10 bulan terakhir. Tapi berakumulasi tidak pernah direspon. Lalu mereka demo. Nah, ketika demo ini berjalan, lalu muncul penumpang. Nah, penumpang ini yang membuat kekacauan, gitu. Nah, oleh sebab itu, Mas Leon, maka kita tahu begitu demo itu sudah brutal, kan kemudian Pak Prabowo melakukan quick win yang pertama, yaitu hentikan semua kerusuhan, tangkap semua perusuh, TNI Polri bekerja, masyarakat harus tenang. Itu berhasil. Karena saya akan mempertimbangkan semua permohonan, semua aspirasi. Apa quick win yang kedua? Reshuffle. Masyarakat, bertepuk kan. Ini yang memang diminta. Reshuffle kan udah sejak 10 bulan lalu orang bilang ini enggak cocok, enggak pernah didengar. Selalu dibilang waktu itu oleh Presiden, menteri saya hebat semua kok. Enggak akan ada reshuffle. Ketika orang usul reshuffle dia, enggak ada reshuffle, menteri saya bagus semua. Bekerja siang malam, saya kasihan, mobilnya enggak, macam-macam lah. Kendaraannya enggak bagus, macam-macam gitu kan. Nah, itu berakumulasi, lalu Pak Prabowo membuat quick win. Ya, quick win-nya itu sudah, berhenti kamu demo semua, yang rusuh tangkap, adili, baik aparat maupun pendemo, kemudian saya mau menata. Reshuffle kan, reshuffle dilakukan, lalu janji mau merubah undang-undang sistem politik. Wah, tunjangan-tunjangan DPR dihentikan, itu kan. Itu quick win, ya. Penyelesaian cepat dulu ini. Udah, besok DPR menteri apa enggak boleh keluar negeri kecuali mewakili negara atas undangan itu. Nah, itu janji yang tepat. Oleh sebab itu saya katakan ya 2 jempol untuk Pak Prabowo dalam cara menyelesaikan huru-hara yang kemarin itu. Cara menyelesaikannya karena quick win-nya udah tepat gitu. Nah, tinggal lanjutannya kan ini. Lanjutannya apa? Nanti akan ada undang-undang perampasan aset. Ya kan? Akan ada perubahan undang-undang bidang politik yaitu pemilu dan partai politik. Itu nanti akan diperbaiki semua. Jangka menengahnya sesudah quick win-nya selesai. Mungkin quick win itu akan berlanjut sampai Oktober dengan reshuffle berikutnya. Ini kan baru 5 gitu ya, padahal yang dianggap bermasalah banyak gitu. Tapi terserah Presiden juga. Saya ada banyak pertanyaan follow up, tapi sebelum saya masuk ke reshuffle menteri, saya pengen tanya ini, ada beberapa orang juga yang nanya, siapa musuh di balik selimut Pak Prabowo? Siapa dalang demo akhir-akhir ini? Apakah ada kaitannya dengan korupsi minyak Riza Khalid? Kalau saya tidak tahu sih, saya membaca juga analisis orang tentang itu, pasti di belakang ini Riza Khalid. Tapi kita mau membuktikan secara hukum agak susah juga ya. Karena kalau Riza Khalid mungkin menumpang, bukan menjadi musuh di balik selimut. Menumpang, wah ini kok ada begini, bisa saja dia lalu, yuk ramaikan sekali. Itu yang saya katakan, ini bukan dalang. Nggak ada dalangnya nih, organik ini. Kan kita mencatat semua yang diminta itu sudah kita catat sejak 10 bulan lalu dan selalu disampaikan ke Presiden. Tapi tanggapannya selalu beda, gitu kan. Wah, Indonesia sekarang bagus sekali, lapangan kerja meningkat, pertumbuhan ekonomi sekian. Di bawah mengatakan tidak Pak, sekarang banyak pengangguran, tapi enggak kamu terus gitu-gitu. Kan itu ada semua memang, jadi ini organik. Ya. Tapi walau ada yang menumpangi, menurut saya biasa. Nah, saya belum paham yang itu Pak. Mungkin saya pengen ngerti, maksudnya kalau misalnya orang menumpangi, ditunggangi itu
buat apa? Apa benefit buat mereka? Emang yang mereka expect itu apa? Banyak. Pertama, kalau misalnya penumpangnya tuh Reza Khalid, akan mungkin bisa terjadi penundaan terhadap kasusnya. Kalau ribut terus kan kasusnya ditunda dulu. Kalau terjadi pergantian pemerintahan di bidang-bidang tertentu, mungkin penanganan atas kasus dia bisa belok kan gitu. Ada lagi orang yang numpang, ini karena punya musuh politik. Ada yang numpang karena ingin mendapat keuntungan politik. Kalau terjadi ini, saya dapat ini kan bisa. Itu yang disebut penumpang. Tapi kalau yang lain tuh seperti mahasiswa dan buruh-buruh itu kan organiknya sebenarnya. Karena sudah sebelum demo udah diumumkan kan organik tuh. Ya. Tuntutan kami ini gitu. Nah yang bakar-bakar ini, yang menjara rumah orang ini kan tidak dikenal siapa. Seperti sebuah kelompok yang terorganisir kan gitu. Iya, betul. Nah, apakah Pak Mahfud optimis dengan penegakan hukum di Indonesia setelah demo dan juga setelah melihat respon pemerintah terutama yang dari Quick Win-nya ini? Saya tidak tahu apakah saya harus optimis atau pesimis, tapi kita semua berharap bahwa sebuah negara yang hukumnya copang-camping, tidak ditegakkan dengan benar, itu akan menghancurkan negara itu sendiri. Sekurang-kurangnya selalu ada bukti bahwa pemerintahan harus diganti. Selalu begitu. Oleh sebab itu, kita berharap agar pemerintah itu stabil sesuai dengan kalender konstitusional. Ya mari kita tegakkan hukum dengan baik. Saya sering mengatakan gini loh. Bank Dunia di tahun 2006 dan tidak pernah mencabut lagi ukuran-ukuran keberhasilan suatu negara jika dilihat dari asetnya. Aset terbesar bagi suatu negara untuk maju itu 44% adalah hukum, penegakan hukum. Sumber daya alam itu yang begitu kaya raya kita itu hanya memberi kontribusi 23%. Sisanya 43% itu ya pendidikan, keahlian ini, gedung-gedung dan macam-macam. Nah, ini kalau yang 40% sudah gagal berarti kini kan kacau semua nih. Iya kan? Nah, oleh sebab itu ya kalau Mas Ilawan bertanya apa Pak Mahfud? Optimis. Saya tidak bicara optimis dan tidak bicara pesimis, tapi bicara keharusan bahwa kalau mau selamat negara ini hukumnya harus ditegakkan. Jangan compang-camping seperti sekarang yang diprotes oleh masyarakat. Nah, yang saya pengen tanya juga ini Pak, kan ada beberapa dari masyarakat ngelihat ada beberapa orang di yang menjadi menteri gitu lah, ya mungkin kurang pas posisinya gitu kan. Ya. Kan ada beberapa yang kan kita bisa bagi 3. Kita bisa bagi yang masih ada harapan nih, kita lihat kayaknya orangnya bagus nih gitu. Lalu kita bisa lihat yang tengah-tengah ya kita bisa bagus, bisa enggak, kita kurang pasti. Tapi kan ada kategori yang kita yakin lumayan tinggi berdasarkan sejarahnya, kemungkinan besar orang ini tidak cocok untuk di posisi tersebut. Nah, pertanyaan kayak gini, kalau misalnya dari masyarakat dan dari mayoritas orang itu udah melihat yang kategori ketiga kayak gini, kenapa orang-orang seperti ini masih diberikan posisi? Nah, itu yang harus menjawab tentu yang memberi posisi kan. Kenapa orang seperti itu? Si X itu yang sudah jelas sangat destruktif kok masih diberi posisi. Yang bisa menjawab tentu yang mengangkat gitu. Tapi analisis politik ada. Kerangka teori itu menjelaskan. Itu mungkin karena political trade-off. Ya kan? Orang ini jasanya begini dulu. Dalam proses politik yang mengantarkan seseorang menjadi pemimpin kepala daerah misalnya ya. Saya jadi gubernur karena ini. Oleh sebab itu saya beri ini. Kan bisa. Itu political trade-off namanya. Itu bisa diperjanjikan dari depan gitu. Itu kalau ditanya kenapa. Tetapi kalau itu benar, mestinya itu jangan dilakukan. Karena bagaimanapun aspirasi masyarakat kalau mengatakan si A itu jelek, ya terus akan jelek, pemerintahan akan terganggu sebelum dia diganti. Akan terus diganggu dengan isu-isu yang tidak nyaman. Taruhlah misalnya ya, meskipun secara hukum belum dibuktikan di pengadilan, betapa selama pemerintahan Pak Budiari, pemerintahan Prabowo awal sampai sekarang, kedudukan Pak Budiari diungkit terus. Kan tidak nyaman juga pemerintah. Sampai akhirnya ya angkat tangan. Ya sudahlah diganti aja kan gitu kan. Itu akan berlaku juga pada menteri-menteri yang lain. Pejabat-pejabat yang lain. Karena demokrasi itu menghendaki partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa yang berhak mengelola pajak-pajak yang mereka keluarkan untuk keperluan bersama, untuk negara. Kan gitu. Ada yang pertanyaan, cuman dia bilang minta disensor namanya. Jadi saya cuma kasih pertanyaan doang nanti. Apa pandangan Prof. Mahfud soal Budi Ari yang dicopot? Apakah sudah seharusnya diperiksa terkait kasus judol dan jadi tersangka? Pribadi saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau melihat konstruksi kasusnya yang dimuat di koran dan berita acara pemeriksaan yang kita dapat,
resumenya. Memang menurut saya dia sudah seharusnya menjadi tersangka. Karena begini loh, kasus judol di Kemenkominfo itu kan dimulai dari penerimaan pejabat, ya, pejabat untuk mengatur blokir terhadap judol-judol itu agar tidak berkeliaran judol. Nah, ketika pengangkatan pejabat ini, Budiari mengangkat seseorang yang itu tidak memenuhi syarat tapi dipaksakan, tidak melalui seleksi yang terbuka karena kata Budiari tidak diperiksa ijazahnya, tidak apa karena dia mengaku pandai mengoperasikan IT gitu, lalu diangkat dan dipaksakan, tidak punya ijazah apa-apa tentang itu, dan dia yang kemudian membuat pintu-pintu kejahatan online dari ini. Nah, oleh sebab itu kan bisa ada diduga kalau gitu otaknya si Budiari, iya kan? Aktor intelektualnya Budiari kan apa loh, sudah tahu dia tidak punya kompetensi, dipaksakan ke situ sampai dirjennya mencari gaji dari sumber dana operasional jabatan dirjen untuk ini karena oleh Budiari suruh beri gaji tinggi padahal standarnya enggak boleh begitu di dalam birokrasi itu. Nah, ada bukti-bukti lain, pengakuan pada bulan Maret tanggal sekian tuh ada kesaksian ngantarkan kopi. Tapi yang ngantarkan itu bilang isinya uang di pemeriksaan itu dan ada CCTV-nya. Gitu. Nah, itu mestinya kan jadi tersangka. Malah yang suruh jadi tersangka ini aja. Oleh sebab itu, karena ini tidak direspons dengan baik oleh polisi hanya mengajukan kerucu-kerucunya itu, karena ini tidak direspons dengan oleh polisi, rakyat terus protes terus. Setiap Budiari muncul ke publik, diteriakin. Setiap bicara ini bohong. Nggak ada, terganggu tugasnya. Sehingga menurut saya sesudah ini ya seharusnya kepolisian atau Kejaksaan Agung segera bekerja secara lebih profesional, cari aktor intelektual judol itu, ya, yang tidak dapat dibantah, gitu. Disebut di dalam dakwaan jaksa, hal-hal yang saya katakan tadi itu disebut di dalam dakwaan jaksa dan kita tidak perlu ragu menyebutkan, kita ngutip dari dakwaan jaksa yang dimuat di koran kok, gitu, bahwa ini yang terjadi dan seterusnya sudah banyak di media juga, gitu. Nah, ini kalau mau negara ini nyaman, harus berhukum, menegakkan hukum dengan baik, membuat hukum dengan baik, menegakkan hukum dengan baik, kan gitu. Apakah ada salah satu orang lagi yang masuk menjadi salah satu orang yang di reshuffle, yaitu Ibu Sri Mulyani? Beliau sangat direspek oleh investor-investor asing, kelihatan respon terhadap pasar modal langsung rontok, termasuk hari ini juga. Apa responsnya Pak Mahfud terhadap reshuffle-nya beliau? Beliau ini di reshuffle atau beliau resign atau kayak gimana? Kan ada banyak omongan juga katanya beliau udah mau resign dari dulu gitu sebenarnya. Saya mendengar beliau memang kalau yang dari dulu ya saya dengar juga tapi belum mendalami apakah itu benar. Tapi yang akhir-akhir terkait sampai pemecatannya ini saya mendengar bahwa beliau memang sampai 2 kali minta mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo, tapi belum dikabulkan sampai akhirnya di reshuffle itu. Ya istilahnya diganti, tetapi sebenarnya proses yang mendahului untuk Bu Sri Mulyani itu ya beliau mengajukan permohonan mengundurkan diri dan itu disampaikan kepada beberapa teman gitu ya, bahwa dia sudah ajukan pengunduran diri tapi belum dijawab, tapi akhirnya diberhentikan dengan reshuffle itu sama saja kok. Produknya kan sama aja, di reshuffle ya karena mengundurkan diri atau karena tidak mengundurkan diri sama saja harus diganti. Tapi kalau bicara tentang syarat ketata pemerintahan tadi kan, Bu Sri Mulyani itu memenuhi 3 syarat yang diperlukan untuk menjabat. 1, profesionalismenya dia sangat kompeten. Yang kedua, track record-nya luar biasa di nasional maupun internasional. Integritasnya juga bagus. Saya kenal dengan dia bagus gitu. Sehingga ya beliau sangat kecewa saya dengar. Kenapa rumah saya sampai dijarah seperti itu, negara tidak memberi perlindungan yang cukup gitu. Ya tentu kalau negara bisa mengatakan itu kan terjadi tiba-tiba kan gitu ya. Tapi semestinya diantisipasi kan. Kalau sudah terjadi di rumahnya Sahroni, mengapa mestinya di tempat-tempat pejabat gitu dijaga. Tapi di rumah dia itu ketika terjadi penjarahan pertama, dia telepon ke pejabat berwenang, dikirim TNI, tapi sedikit. Tapi 2 jam kemudian datang lagi penjarahan, baru dikirim agak banyak.
tapi sudah terlanjur dijarah juga. Ya yang saya dengar keluhannya ya saya enggak apa-apa sih itu orang menjarah gitu mungkin karena butuh, tapi saya tetap kecewa karena penjagaan dari aparat kurang. Yang kedua, saya disamakan dengan Sahroni. Gitu. Kalau dijarah karena orang, tapi disamakan dengan Sahroni itu kan tidak enak. Kalau disamakan dengan Mas Leon mungkin tidak apa-apa gitu kan, saya dijarah. Tapi disamakan dengan Sahroni tidak enak gitu. Dia nangis di situ katanya. Kalau katanya ini artinya dari sumber-sumber yang pernah bertemu langsung dengan Bu Sri Mulyani dan bisa dipercaya. Yang saya kurang paham ini kan maksudnya begini, kalau misalnya saya setuju dengan tadi yang seperti Prof bilang, misalnya udah ada penjarahan di rumahnya Sahroni. Ibu Sri Mulyani adalah bisa dibilang bukan hanya cuma sebagai menteri doang, tapi sebagai salah satu simbol lah gitu. Soalnya ya udah terbukti kan, bahwa setelah beliau resign, pasar modal turun, net outflow-nya itu besar sekali, dan bahkan kalau misalnya dari kita yang pelaku pasar modal, kita melihat sebenarnya berita bahwa beliau itu mundur udah kedengaran bahkan dari sebelumnya. Soalnya net outflow asing itu udah dari hari Jumat, dari Kamis, mereka udah pada keluar duluan gitu. Nah sehingga kan beliau ini kan bisa dilihat sebagai salah satu orang yang penting dan juga korelasi tentang investor ke Indonesia. Yang saya belum paham itu apa kira-kira alasannya kenapa penjagaannya itu nggak seketat atau resourcesnya tidak sebanyak yang semestinya? Kira-kira alasannya apa? Saya kira alasannya sederhana kalau saya. Mungkin orang tidak menduga. Sehingga penjagaannya biasa aja. Seperti misalnya saya tuh waktu jadi Menko Polhukam ada standar yang jaga rumah tuh berapa orang? 4 orang gitu. Kalau dalam keadaan normal. Mungkin karena Bu Sri Mulyani dianggap bersih, enggak akan ada apa-apa. Gitu kira-kira ya. Kalau alasan sederhananya. Tapi kok tiba-tiba datang baru minta bantuan. Bantuan pertama pun sedikit. Karena ya ini kan Bu Sri Mulyani enggak punya salah apa-apa. Tapi sudah itu datang lebih banyak lagi. Baru datang pengamanan sesudah penjarahan terjadi. Nah, saya kira kalau saya membayangkan alasan sesimpel itu. Kalau misalnya di rumah Bu Sri Mulyani dijaga batu baram itu kan orang kaget juga gitu. Ada apa ini kan gitu. Baru sudah terjadi respons muncul. Meskipun tentu saja kalau ada peristiwa Sahroni sudah dijarah, Eko sudah dijarah, ini sudah dijarah, mestinya di rumah menteri-menteri yang sensitif dengan itu mestinya diperkuat. Nah itu soal teknik komando di lapangan aja ya, soal teknik komando di lapangan saya tidak tahu juga, tapi itulah peristiwanya. Ya soalnya kan sebenarnya nama Ibu Sri Mulyani itu sering muncul waktu di Instagram, di sosmed lah yang kita pantau gitu kan. Ya seterusnya siapa, kan disebut tuh. Disebut seterusnya kita ke rumah ini, bahkan alamatnya pun juga dipublikasi di kolom komentar. Alamatnya di sini, seterusnya segini. Yang saya belum kebayang, emang bisa tidak tahu ya bahwa masanya itu akan sebesar itu gitu. Iya, mungkin saja. Ya mungkin tidak tahu. Mungkin salah kirka. Kirka itu kalau di dalam militer dan polisi namanya perkiraan keadaan. Kirkanya keliru mungkin. Nah, enggak apa-apa lah di rumah Sri Mulyani. Mungkin gitu kiraannya. Ternyata tidak. Tapi teori lain, teori konspirasi lain muncul juga. Wah ini emang ada yang ngatur agar ke sana dulu dan pasukan penyerbunya sudah disiapkan. Buktinya begitu. Konon ya ada kembang api yang sebagai wush gitu ya. Kalau warna kuning itu tandanya apa? Warna ini. Itu katanya ada yang menangkap itu. Sehingga begitu muncul kembang api sekian, geruduk ke sana, muncul sana, geruduk ke sana. Gitu nampaknya ada yang ngatur. Nah, itu yang sekarang diusulkan untuk diselidiki. Gitu. Saya ada pertanyaan lanjutan mengenai case-nya Ibu Sri Mulyani. Kan yang didengar di lapangan adalah beliau emang sudah mengajukan resign dari kemarin. Nah, pertama, apakah beliau ini mengajukan resign-nya itu waktu di pemerintahan Pak Prabowo atau dari sebelumnya? Lalu kalau misalnya emang mengajukan resign itu baru di pemerintahan Pak Prabowo, kenapa baru di approve-nya itu sekarang gitu? Ya itu saya juga tidak tahu. Tapi saya tahu dulu menjelang pembentukan kabinet Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani kan sudah pamitan di DPR. Artinya sudah siap berhenti. Kan di DPR waktu ini sidang terakhir saya, terima kasih kerjasamanya selama ini. Sesudah ini akan ada menteri baru kan gitu. Tapi ternyata diangkat lagi. Nah itu pertimbangan politik tertentu. Bahwa kemudian Bu Sri Mulyani menjelang peristiwa-peristiwa ini mengajukan resign belum dikabulkan, itu juga pertimbangan politik Pak Prabowo. Ya sensitivitas pasar juga diperhatikan oleh Pak Prabowo. Tapi itu wewenang Pak Prabowo lah.
Tapi harus diingat Bu Sri Mulyani itu orang yang cakap ya, kompeten, track record-nya bagus, integritasnya bagus, tapi juga udah sangat lama. Iya kan? Sehingga mungkin ada juga pemikiran ya, Bu Sri Mulyani ingin saya sudah sangat lama biar ada kader baru. Pemerintah juga dan masyarakat, cari kader baru, begitu banyak lah di negara ini orang pintar-pintar. Mungkin begitu. Jadi berbagai faktor bisa berpengaruh terhadap semua peristiwa yang terjadi itu. Ya. Ada yang nanya juga nih, seberapa kuat pengaruh Jokowi dalam kondisi politik sekarang? Kalau saya melihatnya, saya tidak tahu ya orang lain. Kalau saya melihatnya kekuatannya ya biasa-biasa aja. Sebagai anggota masyarakat yang punya pendukung, iya pastilah ikut bersuara, ikut mempengaruhi. Tapi menurut saya sama aja dengan kekuatan-kekuatan lain. Sejauh tidak destruktif, menurut saya ya tidak apa-apa, itu hak dia kan. Untuk berpolitik, untuk menyampaikan usul, menyampaikan pendapat, menitip orang sekalipun kan boleh. Kita juga boleh nitip orang. Tinggal yang dititipi mau atau tidak kan gitu kan. Jadi mungkin kita tidak, kalau saya ya, kenapa sih kita terlalu paranoid gitu ya. Kok setiap apa-apa, wah ini geng Jokowi, ada apa-apa geng Jokowi, ada apa. Enggak juga menurut saya. Kenapa kok sana terlalu berlebihan. Kita aturlah bersama-sama negara ini dengan baik, menurut saya ya. Sudah gitu. Karena enggak punya bukti juga loh kita ini. Menuduh ini geng Solo, ini geng apa buktinya? Enggak ada juga. Mau bicara tuh di medsos begitu loh. Orang lain juga di medsos yang sebaliknya begitu juga banyak gitu. Terus apa ukurannya? Ya udahlah, mari kita baik-baik aja negara ini diatur dan dijaga bersama-sama. Ini ada salah satu pertanyaan yang lumayan banyak dan ditanya berulang-ulang berkali-kali, yaitu adalah apakah berminat ditawari jabatan menteri lagi kalau misalnya diajak gabung sama kabinet Prabowo, mau nggak? Dan Bapak ingin menteri apa kalau misalnya bisa pilih? Prof, kenapa nggak masuk ke kabinet Pak Prabowo? Ini cuma 3, kalau misalnya saya bacain kepanjangan semuanya. Gini ya, saya pertanyaan itu banyak dan masyarakat yang menjawab sendiri juga banyak kan. Ribuan kan yang bertanya Pak Mahfud masuk, Pak Mahfud tidak perlu masuk, dan dengan alasannya masing-masing. Ada yang mengatakan rugi dong Anda kok ngomong di luar aja gitu kan, banyak juga yang gitu kan kalau di medsos. Tapi ada Pak Mahfud jangan masuk, konsisten aja jaga dari luar, ada yang bilang begitu. Nah untuk itu apapun jawaban saya pasti akan pro kontra. Oleh sebab itu atas pertanyaan itu saya hanya akan menjawab nanti kepada orang yang menanyakan itu kepada saya jika orang itu memang berwenang mengangkat atau memberhentikan pejabat. Kalau pertanyaan umum terlalu banyak pertanyaannya lagi saya. Apapun jawabannya pasti dikomplain lah, gitu kan? Namanya politik. Ya, tapi saya kan saya tidak punya pengalaman banyak di politik maupun di pemerintahan. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih, kalau misalnya diizinkan untuk ngomong atau enggak, kalau misalnya keberatan saya bisa cut juga. Tapi intinya saya punya satu tolak ukur. Gimana melihat apakah orang ini tuh bersih atau enggak, menteri. Saya pernah ngobrol juga di YouTube sebelumnya, yaitu lihat timnya. Timnya foya-foya dan kayaknya berlebihan atau enggak. Oh, timnya ya. Timnya. Kalau misalnya timnya itu wajar, misalnya nih nggak dikasih jabatan apa gitu kan, itu kan pasti kan atas melihat atasannya. Atasannya juga mendorong seperti itu. Ya. Makanya timnya juga wajar. Gitu kan. Nah, saya kan sempat ngobrol sama timnya Pak Mahfud, wah. Mereka gajinya nombok. Nah, itu saya mau ngomong tapi saya kan nggak berani ngomong. Gajinya nggak cukup. Iyalah, uang negara kan nggak boleh diambur-amburkan. Kalau mau ngabdi ke negara bersama saya, jangan minta fasilitas apa-apa yang sudah ditentukan jumlah maksimalnya oleh negara. Dan itu berarti tidak cukup sebenarnya kalau mau produktif betul. Ya, dan sebenarnya kan kalau misalnya kita bicarakan saat di negara, oke, itu benar. Tapi kan setelah, bahkan setelah Pak Mahfud keluar, bahwa mereka masih bersama Pak Mahfud dengan gaji yang mungkin kalau misalnya apply tempat lain yang bukan untuk menyuarakan tentang ini semua bisa mendapatkan lebih tinggi gitu sebenarnya kan. Karena yang diperjuangkan ide, bukan materi. Mereka teman-teman saya ini timnya kecil, tetapi yang diperjuangkan mereka ide, militansi dalam ide. Negara ini harus diperbaiki. Dan cara memperbaiki, mari bersama Pak Mahfud. Kira-kira kan begitu. Sebab itu tim saya enggak banyak, enggak foya-foya juga gitu. Iya. Yang penting jalan gitu. Bapak, nggak tahu boleh tanya atau enggak, dihubungi nggak sih Pak untuk diskusi probabilitas apakah boleh atau enggak, bisa atau enggak, kansnya ada atau enggak untuk masuk bergabung ke pemerintahan?
Jawabannya seperti tadi. Nanti saya hanya akan menjawab itu ketika orang yang punya kompetensi atau kewenangan ya untuk itu. Karena tidak ada gunanya juga saya menjawab itu pasti kontroversi. Oke. Misalnya kalau begini, saya tidak mau, pasti ada yang bilang siapa yang nawarin lu gitu. Lalu oh saya mau, oh so aja lu gitu. Di kemarin di luar, sekarang mau kan gitu. Serba Pasti salah. ada apa kontroversi. Oleh sebab itu jawaban bagi saya ke sana. Nanti kalau sudah saatnya agar tidak menimbulkan kontroversi selesai gitu jawab. Oke, kalau itu saya putar ke arah tips kalau kayak gitu. Soalnya ada yang nanya nih, apa yang Prof Mahfud akan lakukan sekarang seandainya jadi Menko Polhukam lagi? Tidak tahu karena saya sekarang tidak Menko Polhukam. Iya kan? Masa mau dilakukan sekarang? Kalau saya Menko Polhukam, nyatanya sekarang saya bukan Menko Polhukam, tidak tahu saya melakukan apa-apa. Kan Pak Mahfud kan sering banget bersuara. Kalau misalnya saya lihat pihaknya Pak Mahfud kadang-kadang mengkritik pemerintah dan juga kadang-kadang itu memberikan hal yang positif lah, memuji pemerintah di momen-momen tertentu itu. Jadi dua arah gitu. Ya. Dan bahkan makanya saya kemarin juga jadi ikutan YouTube membership-nya Pak Mahfud, dan buat saya sebenarnya itu sebuah hal yang unik. Soalnya biasanya kalau misalnya saya lihat YouTube membership itu adalah untuk orang-orang yang bisa, mungkin stereotipnya adalah konten kreator kayak gitu kan, ya entertainment atau nggak edukasi, finance gitu misalnya. Kayak kenapa Pak Mahfud ada sebuah keinginan untuk membentuk membership seperti ini? Ya, pertama terima kasih ya Anda sudah menjadi member dari masterclass namanya. Jadi ini semacam materi khusus untuk YouTube di luar terus terang. Nah, podcast terus terang itu bicara terus terang juga, terbuka untuk siapapun, gitu ya. Oleh karena dia terbuka untuk siapapun dan memuji dan mengkritik siapapun, tergantung pada prestasi dan situasinya, maka podcast terus terang itu tidak ada yang membiayai. Ya saya aja dan teman-teman gitu, ini gitu. Tetapi itu banyak didengar ternyata. Sehingga lalu saya ingin memperdalam ini, memberi pelayanan kepada publik yang ingin serius dengan membuka masterclass itu. Satu bagian sendiri dari Mahfud MD Official itu. Maksudnya untuk apa? Mereka yang ingin berkontribusi menyumbang bagi kegiatan ini, silakan ikuti. Tapi kalau tidak apa-apa juga. Ikuti yang terus terang, yang rutin. Setiap minggu ada juga Ruang Sahabat, ada beberapa channel di situ. Tapi yang ini memang lebih serius, mendalam. Mungkin berguna juga bagi orang yang ingin penelitian, memprediksi apa yang akan terjadi di bidang hukum jika berbicara dari masa lalu yang pernah saya rasakan. Sehingga apa yang saya kemukakan di masterclass itu adalah ya agak eksklusif juga, hal-hal yang jarang terekspos ke publik sehingga bisa dirunut peristiwanya dan rujukannya. Saya boleh izin kepo sedikit nggak ya Pak ya? Karena kan minta izin kepo apalagi ngomongin tentang duit, soalnya kan saya channel uang ya Pak ya. Emang kalau misalnya dari YouTube AdSense ya Pak, itu tuh bisa mengcover nggak sih channelnya? Bapak kan sering bersuara di channelnya Mahfud MD Official maupun di Terus Terang gitu kan? Rasanya enggak juga sih, tapi tim saya yang menangani itu, saya tidak pernah bertanya apakah itu menutupi apa tidak, tapi saya katakan ini ada uang sekian, silakan jalankan, gitu aja. Jadi saya tidak tahu, minimal sampai sekarang lah saya tidak tahu apakah itu semua cukup dari apa yang diperoleh dari siaran-siaran itu, apakah ada usaha lain yang perlu dilakukan. Karena gini, secara resmi saya tidak ikut menjadi pengurus dari itu. Saya hanya menyumbangkan ilmu saya dan nama saya. Pakai ini kalau bisa dipakai. Nah kebetulan nama ini bisa dipakai, suara saya bisa dipakai. Silahkan dimanfaatkan gitu. Tapi jangan mengambil keuntungan atau mencari uang dari sini. Ini bukan tempat usaha. Ini ada tempat perjuangan.
Gitu aja. Nah, soal bagaimananya nanti tentu Anda bisa tanya ke tim saya itu. Kasihan kan Anda kenal kan? Ya, sebenarnya itu salah satu alasan kenapa saya juga subscribe, soalnya ya itu saya melihat perjuangannya masing-masing tim yang lainnya lah gitu, Ya, yang ya. ingin bersuara, dan kita butuh orang yang di tengah yang bisa mengkritik kalau misalnya ini emang Oh salah, ya. dan emang kalau misalnya emang ini benar ya bilang Nah, itu bahwa ini benar. prinsipnya. Saya mau ngeritik siapapun kalau salah, tapi mau memuji kalau dia benar. Gitu ya. Itu aja. Iya. Ini kalau misalnya kita lanjutin yang kemarin ada beberapa tuntutan, misalnya kayak revisi gaji DPR yang emang akhirnya diturunin. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita bicarakan uang, sebenarnya itu bisa dibilang minoritas lah. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin duit, kebocoran itu kan most likely lebih besar dari korupsi yang besar, dan juga ongkos untuk politik, untuk mereka bisa mendapatkan tempat duduk tersebut gitu kan Pak. Nah, kira-kira cara untuk memperbaiki itu kayak gimana? Soalnya kalau misalnya gaji misalnya 60 juta atau 100 juta itu nggak balik modal anyway gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya kan yang dituntut, saya dulu, sebenarnya yang dituntut dari gaji DPR itu kan gaji yang sebenarnya jauh lebih kecil dari pemborosan-pemborosan yang dilakukan oleh pihak eksekutif di kementerian, kedirjenan, Pemda itu foya-foyanya lebih luar biasa. Coba Anda bayangkan DPR pusat itu sekarang, zaman saya dulu anggota DPR, tahun 2004 sampai 2008. Itu saya anggota DPR dapat tunjangan rumah itu 12.500.000 sebulan. Udah dapat. Sekarang naik 50, sudah 20 tahun nih dinaikkan 50, orang ribut. Padahal di dekat gedung DPR namanya DPRD DKI Jakarta, itu tunjangan rumahnya saja 78 juta. Ada SK-nya sejak zaman Anies Baswedan, ada SK gubernurnya digajinya. Apalagi yang bukan DPR. Sehingga banyak anggota-anggota DPR itu, kalau dari DKI itu, catatannya itu bisa miliaran pendapatannya. Jauh lebih besar dari DPR. Di kementerian-kementerian juga, di BUMN juga. Jadi yang di DPR itu sebenarnya kecil saja. Sehingga tidak ada gunanya kalau hanya nanti yang DPR ditertibkan. Tidak, harus ditertibkan semua. Tutup lubang-lubang korupsi. Dan Pak Prabowo tahu di mana lubang-lubang korupsi itu, karena Pak Prabowo sudah menulis itu, lubang-lubang korupsi itu di dalam bukunya Pak Prabowo yang wajib dibaca oleh setiap pejabat. Ya, judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Tahu Pak Prabowo bahwa DPR itu hanya peanut saja sebenarnya, tapi sebagai pemicu is okay. Tapi kalau bicara pemborosan itu lebih banyak di luar DPR sebenarnya. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang banyak juga. Kenapa Presiden nggak jalan-jalanin Perpu perampasan aset? Presiden kan bisa kalau misalnya mau. Kenapa DPR lambat dalam proses pengesahan UU perampasan aset? Padahal ini keinginan masyarakat. Apakah UU perampasan aset mungkin untuk disahkan? Blokernya itu di mana? Tersendatnya di DPR. Jadi presiden, kalau presiden ya, bukan Pak Prabowo. Presiden itu ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, ada Pak SBY dan sebelumnya. Pokoknya presiden sudah lama mengajukan rancangan undang-undang ini ke DPR, tapi DPR tidak mau membahas. Sampai saat terakhir presiden mengajukan lagi, terakhir itu 5 Mei tahun 2023 dengan surat resmi Supres, tidak dibahas juga gitu. Ya, kalau ditanya kenapa, ya DPR-nya tidak mau. Kenapa? Itu memang agak menakutkan. Perampasan aset itu kecenderungannya bisa ditafsirkan akan memiskinkan koruptor. Karena di dalam undang-undang perampasan aset itu orang bisa dirampas asetnya melalui proses perdata. Meskipun itu tindak pidana. Kalau tindak pidana kan aset bisa dirampas, dimiliki oleh negara, kalau pidananya sudah final. Jadi perlu belasan tahun mungkin sampai kasasi ya, atau perlu 3 tahun sampai kasasi. Sementara proses pidananya berjalan, banyak aset itu dijual. Ada aset yang masih dalam penyelidikan, belum masuk ke pengadilan tapi sudah ada tanda-tanda, ini kan belum boleh diambil, itu sudah dialihkan ke orang lain, diatasnamakan keluarga, dikirim ke Singapura dalam bentuk uang, dititip di sana, sudah habis. Sehingga ketika divonis kamu kena, misalnya hukum 10 tahun, hartanya sudah tidak ada. Nah, harta kalau dengan perampasan aset itu bisa disita dulu. Nanti kalau ternyata tidak terbukti ini bisa dihitung lagi, dikembalikan. Jadi ada yang menyesatkan kalau harta perampasan aset itu harta diambil meskipun tidak bersalah. Enggak, diambil dulu karena misalnya ada sebuah harta tindak pidana korupsi. Nih. Contohnya nih yang dilakukan oleh seorang menteri konon. Dia
terlibat tindak pidana korupsi karena korupsinya terbongkar, uang dititip ke kejaksaan, ini saya titip 27 miliar. Nah ini kan belum diputus sampai sekarang. Kalau tidak ada undang-undang perampasan aset, uang ini mengambang. Kalau Anda terlibat korupsi atau saya terlibat korupsi, saya punya barang ini korupsi, saya menghilang. Tidak bisa dirampas ini. Maka undang-undang perampasan aset ambil dulu ini. Tapi tidak sewenang-wenang, itu melalui penetapan pengadilan. Jadi sebelum pidana korupsinya selesai, perampasan asetnya diambil secara perdata oleh jaksa pengacara negara namanya. Kalau pidana itu jaksa penuntut umum. Kalau jaksa pengacara negara minta izin pengadilan, Pak, ini korupsi sedang diselidiki, tolong nih dirampas dulu untuk negara. Rampas. Nah kalau ini terus tidak ketemu, menghilang dan sebagainya sampai daluarsa ini diambil oleh negara. Iya kan? Negara dapat keuntungan dari itu dan koruptor takut. Karena koruptor itu ingin kaya, tapi takut kalau miskin. Takut sekali kalau miskin. Dimiskinkan kayak gitu undang-undang perampasan aset. Nah, alhamdulillah nih Pak Prabowo sudah berjanji. Undang-undang perampasan aset akan dibahas tahun 2026. Berarti 4 bulan lagi sudah masuk prolegnas, prioritas, dan itu bisa dibahas. Kenapa harus di-delay? Kenapa enggak? Enggak, di-delay maksudnya kok tidak sekarang gitu. Enggak, ada prosedur. Sebuah rancangan undang-undang dibahas itu kalau masuk prolegnas dulu. Nah, prolegnas itu apa sih? Prolegnas itu program legislasi nasional, yaitu daftar undang-undang yang mau dibuat oleh pemerintah. Tidak boleh sembarang kalau belum masuk ke sini kan, yang ingin undang-undang ribuan tuh. Ada undang ingin racun tikus, undang-undang apa, undang-undang diseleksi dulu. Yang masuk prolegnas ini saja. Nah, ini udah akan masuk sekarang sudah masuk prolegnas panjang, jangka panjang. Lalu ada prolegnas tahunan. Nah, prolegnas tahunan ini nanti akan membahas undang-undang perampasan aset. Ada videonya Pak Mahfud yang sempat diskusi itu, lalu ada yang sempat bilang, ini kalau misalnya kita mau aja gitu, tapi kita kan tergantung dari atasan gitu kan. Atasan yang bilang iya, kitanya iya, tapi kalau misalnya kita semuanya iya tapi atasan enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu faktanya. Faktanya seperti itu. Berarti kalau itu yang reject sebenarnya atasan. Atasan pada waktu itu, atasan tidak memberi persetujuan terhadap anggota-anggotanya yang di DPR, karena DPR mengatakan tanya ke atasan dulu dong gitu. Sampai waktu itu saya masih ingat ini sesudah Pak Presiden mengeluarkan surat waktu Pak Jokowi bertanggal 5 Mei itu supaya segera dikeluarkan undang-undang perampasan aset itu karena tidak dibahas juga gitu. Pak Jokowi bilang ke saya, gimana Pak Mahfud? Saya lapor Pak, ini DPR tidak membahas juga meskipun surat Bapak sudah sampai karena kalau merefer jawaban DPR kan kalau pimpinan partai tidak mau kan tidak bisa. Oh ya udah, kata Pak Jokowi. Nanti saya undang ketua-ketua partai ke sini. Mau saya minta agar anak buahnya di DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset itu. Kalau itu tidak dilakukan juga, saya akan mengeluarkan perpu sebelum saya berhenti menjadi presiden. Itu Pak Jokowi ke saya. Clear nih Pak Jokowi masih ada, saya ada. Sehingga kalau dipertemukan, apa betul dia? Iya mengatakan itu. Tapi kan saya kemudian keluar lebih dulu dari kabinet. Saya cawapres, pamit saya, minta izin saya keluar. Karena saya jadi cawapres. Nah, ini tentu yang ngurus orang lain dong, bukan saya lagi kan. Karena saya sudah keluar. Tidak etis kalau saya masuk ke situ. Dan tuh ternyata tidak terjadi semua itu. Manggil ketua parpol tidak, perpu juga tidak. Ya karena waktu itu politiknya udah mulai panas. Iya, soalnya ini kan banyak sekali yang tentang korupsi ini, banyak orang yang muak gitu. Apa yang masyarakat harus lakukan agar RUU perampasan aset disahkan? Saya sudah muak koruptor. Ini saya rasa pertanyaan yang mewakili mayoritas orang gitu. Ya demo kayak kemarin. Karena demo kayak kemarin maka ditanggapi, ya besok mau diundangkan gitu kan sudah ada hasilnya demo itu. Ternyata menemukan aspirasi biasa resmi, enggak digubris juga. Demo rame-rame kayak kemarin lalu oh iya besok udah masuk prioritas nih mau mau masuk di prolegnas yang akan datang dibahas. Boleh berikan pencerahan nggak? Kenapa sih demo itu bisa menjadi dorongan supaya agenda itu beneran serius dibahas? Kenapa? Emang apa yang menjadi trigger dari point of view-nya orang dalam gitu ya, yang di pemerintahan gitu? Kayak kenapa mereka harus? Karena mungkin orang yang di dalam, apakah itu anggota DPR atau pemerintah, itu akan terganggu dengan sebuah undang-undang. Tidak leluasa untuk melakukan sesuatu karena undang-undang perampasan aset itu membatasi juga orang berbelanja, ya.
orang korupsi ditutup dan sebagainya karena asetnya bisa dirampas. Itu yang menyebabkan mungkin lalu udah nggak usah dibahas, ini merugikan kita. Lalu di-trigger oleh demo. Itu biasa di negara demokrasi. Di berbagai negara kan ada demo. Kalau ada undang-undang macam gitu, di demo gitu. Atau ada undang-undang diselengkan, di demo. Itu bagian dari demokrasi. Makanya ada undang-undang tentang demo. Namanya undang-undang tentang aksi unjuk rasa. Kan ada kan undang-undangnya. Memang harus diatur karena memang harus ada demo di dalam demokrasi itu. Tapi maksudnya kayak kenapa demo itu mengakibatkan orang ini tuh untuk menanggapi dengan serius? Apakah misalnya mereka apa sih mereka takutin? Apakah mereka takut 5 tahun lagi jadi nggak dipilih? Bisa. Atau apa gitu yang Bisa paling utama? bisa 5 tahun. Pertama dia bisa membelenggu, dia tidak ini. Yang kedua dia perlu modal. Tapi ada juga yang responsif daripada 5 tahun lagi tidak dipilih, demo besar-besaran kayak gini. Mari sekarang direspon dengan baik, kan begitu biasanya. Tawar menawar politik itu ya begitu, dan kita Mas Leon harus terbiasa hidup dengan itu karena dulu mau demo aja nggak bisa, semuanya dikuasai oleh negara. Nah, kita merdeka itu agar bisa demo seperti itu, memilih pemerintah sendiri, mendemo pemerintahnya. Pemerintah juga bisa merespons agar mendapat kepercayaan, atau dia menceburkan diri ke kubangan korupsi, itu pilihan dia. Tapi ini negara demokrasi dan ada hukumnya. Itu yang saya kira perlu difahami dan dihayati oleh kita. Sebenarnya ada 2 pertanyaan terakhir. Nomor 1 itu mengenai yang reshuffle. Tadi kan kita bahas 2 orang. Gimana dengan orang-orang lain yang di reshuffle? Apakah itu memang layak untuk di reshuffle? Dan bagaimana dengan penggantinya menurut asesmen Prof? Lalu kalau misalnya yang di sesi kedua ini, apakah kenapa Prof beranggapan bahwa akan ada reshuffle yang kedua? Iya, itu prediksi saya karena pertama kabinet ini belum produktif. Nah, ketidakproduktifan itu karena kompetensi yang asal menempatkan orang itu banyak atau kerjaannya tidak jelas, itu karena political trade off. Ya, lalu yang kedua juga karena memang banyak yang terindikasi korupsi misalnya, sehingga perlu kabinet ini dirombak. Saya meyakini reshuffle ini akan berlanjut sekurang-kurangnya nanti sekali lagi di bulan Oktober, setahun. Ini kan baru 10 bulan kan Pak Prabowo. Dulu kan janjinya setahun. Nah, ini 10 bulan sudah mulai karena dipicu oleh ini. Dulu terakhir itu janjinya tunggu setahun Don. Kan gitu kan janjinya. Nah, ini 10 bulan sudah dilakukan karena dorongan dari bawah masih banyak. Ya nanti setahun mungkin, dan saya mempercayai akan ada lagi. Tapi semua terserah Pak Prabowo. Ya, bagaimana dengan reshuffle yang pertama? Apakah orang-orang yang menggantikan yang dilihat oleh Prof lebih baik dibandingkan sebelumnya? Saya tidak kenal track record-nya, oleh sebab itu kita menunggu semua. Tetapi apapun pilihan presiden itu harus dianggap sah dan didukung sebelum kita tahu bahwa itu tidak patut didukung. Ini kan kita belum tahu, ya kita beri kesempatan dulu. Ya. Pertanyaan terakhir saya nih, ada yang nanya, masih ada harapan nggak Indonesia? Oh ada. Karena apa? Karena kita ini negara demokrasi. Kalau pandangan agamisnya ini negara atas berkat rahmat Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memeliharanya juga. Tapi pandangan sekulernya yang tidak dikait-kaitkan dengan ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu akan selalu ada momentum secara periodik untuk memperbaiki keadaan. Nah, dalam memperbaiki keadaan itu rakyat berperan. Disitulah orang harus mencuri hati rakyat agar dia bisa dipilih karena baik, kan gitu. Oleh sebab itu akan pasti terjadi perubahan, tinggal konfigurasinya kayak apa gitu. Setiap 5 tahun akan terjadi perubahan, mungkin setiap tahun akan terjadi perubahan karena kebijakan hak prerogatif dan seterusnya. Dan kita harus tetap bersemangat dong ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kabur nanti kita. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Ya, makasih.